malam semua foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja, di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Food is the first F&B education platform in Indonesia. Nah, malam ini kita juga akan menghadirkan salah satu narasumber kita yang juga mungkin beberapa kali sudah cukup dikenal, Mas Ahmad Saiful. Saya coba undang ya, sementara itu saya coba ngundang teman-teman bisa dadah-dadah gitu. Dari mana aja ini, dari negara mana? Nggak bosen-bosennya saya ngingetin, teman-teman jangan lupa bisa join ke t.me/foodies ID ya. Halo, wah cepet ini terhubungnya ternyata. Halo. Halo. Halo Sarita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Dengeran nggak? Ahmad. Malam. Bentar, saya perbaiki posisi phone holdernya dulu. Oh, siap. Sementara Mas Ahmad memperbaiki phone holder, aku mau invite lagi sekali lagi buat teman-teman. Jangan lupa subscribe Foodies YouTube channel, aktifkan tombol loncengnya, dan share linknya ke WA Group, Telegram Group, dan semua messenger yang ada di handphone teman-teman ya. Jadi manfaatnya bisa lebih banyak buat teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia lainnya. Oke, Mas Ahmad? Halo, salam dari Balikpapan, halo. Halo Mas Ahmad, udah jelas belum? Jelas. Suara saya cukup jelas nggak? Jelas. Teman-teman? Oke. Nah teman-teman, nah itu ada yang belum juga diomongin. Ada yang nanya tuh SCM itu apaan? Buat teman-teman sebentar. Buat teman-teman, buat yang mau nanya-nanya ke Mas Ahmad itu bisa di kolom Q&A di bawah. Yang ada tanda tanyanya ya. Jadi kalau bisa nanyanya jangan di feed karena takutnya nanti ketimpa. Jadi sayanya nggak bisa baca gitu. Tapi tenang aja, tanyanya di sana. Jadi di keep nanti sampai ke sesi tanya jawab kita malam ini. Nah, kita mulai aja ya, gitu kan? Kita mulai aja, teman-teman. Nah, ini kan emang lagi ngomongnya SCM. Tapi daripada kita ngomongin SCM duluan, kayaknya lebih enak. Kayaknya kenalan dulu kali sama Mas Ahmadnya ya. Karena kan nggak semuanya kenal sama Mas Ahmad. Gitu. Nah, kalau yang saya tahu Mas Ahmad ini kan praktisi bisnis consumer goods dengan pengalaman internasional. Katanya sih pernah kerja di London dan Singapura. Nah, tapi ini kayaknya pas lihat sih kalau saya yang bacain banyak banget banyak banget pengalamannya, tapi paling enak sebenarnya yang ngenalin diri kayaknya mendingan langsung Mas Ahmadnya aja deh. Silakan Mas Ahmad. Mas Ahmad ini siapa dan kenapa malam ini ngomongin SCM? Hubungannya apa? Silakan. Ya. Terima kasih Sarita dan Foodies sudah mengundang lagi ya. Kalau secara formal dan profesional, saya itu praktisi consumer goods ya. Jadi sudah 18 tahun di bidang consumer goods, pengalaman di beberapa bidang, di finance, supply chain, marketing, dan juga risk management dan audit. Beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir saya bertugas di London dan Singapura, di mana di dalam tugas global itu juga saya memperoleh kesempatan untuk mereview bisnis unit di berbagai negara, di puluhan negara ya, di beberapa benua juga, sehingga saya berkesempatan untuk melihat berbagai praktek bisnis di beberapa negara gitu ya, mulai dari Asia sampai paling ujungnya Afrika gitu ya. Jadi saya ada kesempatan itu. Nah, secara informal atau non formalnya, saya juga bersama sahabat-sahabat, bersama teman-teman ada usaha bisnis kuliner, di mana saya menjadi salah satu board of commissioner-nya di situ, sehingga ada keterlibatan baik langsung secara tidak langsung dalam menentukan arah bisnisnya. Dan yang terakhir tentunya saya juga berkontribusi di Foodies ya, karena saya melihat Foodies juga ada misi mulia gitu ya, misi noble-nya untuk meningkatkan entrepreneurship di Indonesia gitu. Jadi mungkin 3 angle itu, Sarita. Di satu sisi formalnya saya praktisi consumer goods, sisi lain juga saya berkecimpung di dunia kuliner, meskipun tidak terlibat dalam operasional sehari-hari. Dan yang terakhir ya saya
uh, partnership bersama Foodies lah untuk sama-sama memajukan entrepreneurship di Indonesia. Itu mungkin Sarita dan Oke. teman-teman. Ya, siap. Berarti banyak sih sebenarnya rules-nya ya. Tapi satu hal di sini ya aku juga sangat berterima kasih lah buat Mas Ahmad yang benar-benar mau banget ngeluangin waktunya untuk kasih banyak edukasi buat kita-kita foodpreneur di Indonesia. Oke, nah kita masuk ke topik utama kita malam ini. Kita kan lagi ngomongin tentang SCM ya Mas ya. Maksudnya ini kan sesuai topiknya itu kan peran SCM, Supply Chain Management dalam meningkatkan omset dan profit. Nah, boleh nggak Ya, sebelum ngomongin omset profit, aku mau minta review. Mungkin waktu itu Mas Ahmad udah pernah cerita sih, tapi kan ini kemungkinan banyak juga teman-teman yang mungkin baru sekarang dengerin Mas Ahmad dan baru sekarang join nih. Sebelum-sebelumnya mungkin belum. Boleh nggak Mas di review ulang lagi dong buat teman-teman yang belum tahu SCM itu apa? Kan kalau kalau singkatan sih supply chain management, itu singkatan bukan arti ya. gitu. Atau bahasa Indonesianya kan manajemen rantai pasok, itu translating. ya, ya, ya. gitu. Nah, tapi mungkin yang paling afdolnya gitu lah ya, yang paling jelasnya biar teman-teman juga ngerti SCM itu makanan atau minuman apaan jenisnya. Boleh nggak Ya, dikasih review lagi dong sedikit? Banyak juga boleh sih. Dikasih review, sebenarnya SCM itu apaan sih? Silakan. ya. Karena saya bukan dosen atau profesor ya, jadi saya tidak akan mulai menjelaskannya dengan definisi SCM adalah gitu. Enggak, saya tidak akan menjelaskan dengan cara itu. Saya mulainya mungkin saya coba dengan cerita aja, ya kan? Di mana teman-teman atau saya sendiri dalam berusaha di dalam bisnis kuliner, itu kan ada aktivitas-aktivitas yang mendasarnya ya. Nah, aktivitas mendasarnya itu apa? Kalau kita berusaha bisnis kuliner, kita kan menjual sesuatu ya, udah pasti ya. Tahu goreng, bubur ayam, soto Lamongan, um, ayam geprek, gitu ya. Kan kita menjual sesuatu. Nah, sebelum kita menjual sesuatu, itu kan kita memastikan bahwa kita punya bahan bakunya, ya kan? Kita punya bahan bakunya, kita punya tepungnya, kita punya minyaknya, kita punya alat pendukung produksinya, punya penggorengannya, gitu ya. Kemudian dari bahan baku itu kita proses kan, kita masak, kita masukin deep fryer, kita kukus gitu ya, sampai menjadi barang jadi. Barang jadinya ya tahu, bubur ayam, mie goreng atau apapun, sehingga menjadi barang jadi itu disajikan kepada konsumen, ya kan? Udah Ya. aktivitasnya sederhana itu. Nah, supply chain management itu apa? Ya itu yang tadi saya sebut, ya. Kalau akhirnya saya harus mendefinisikan secara formal gitu ya. Tadi kan saya melalui cerita ya. Tapi kalau tolong dong definisikan ya. Definisinya secara bebas atau mungkin teman-teman bisa lihat nanti di literatur ya. Definisi formalnya ya pengelolaan alur barang dan proses gitu ya. Jadi kita mengelola barang dan proses mulai dari bahan baku ya kan sampai dengan produk jadi sehingga akhirnya sampai ke tangan konsumen gitu. Nah, tapi saya garis bawah ini ada dua syarat utamanya dalam proses pengelolaan dari bahan baku sampai dengan bahan jadi gitu ya. Dua syarat utamanya adalah harus dengan kualitas yang terjaga atau standar yang sesuai dengan standar usaha kita gitu ya. Dan yang kedua, harus dengan biaya yang paling efisien. Karena bisa jadi kita sudah melakukan semua proses itu, tapi kualitas tidak terjaga dan biayanya tinggi atau tidak efisien, ya percuma. Gitu Sarita definisi singkatnya. Jadi udah pastilah teman-teman pasti melakukan aktivitas supply chain management ini gitu ya. Supply chain management adalah sebuah istilah yang mungkin terdengar kompleks atau keren dalam dunia profesional, tapi intinya itu aja. Mengelola bagaimana bahan baku sampai dengan bahan jadi, sampai tangan konsumen, dengan kualitas terjaga dan biaya yang paling efisien. Catatan tuh, kualitas terjaga, bahan yang paling efisien. Pastinya teman-teman foodpreneur Pak, walaupun mungkin nggak tahu apa itu SCM, pastinya sudah melakukan SCM sebetulnya ya. Cuma mungkin belum pernah ada landasan teorinya aja, tapi pasti teman-teman udah lakukan itu. Cuma tadi emang ada Ya, dua garis bawah,
Bicaranya tentang kualitas yang sudah ditentukan dan biaya yang paling efisien itu. Dicatat ya, 1, 2. Gitu. Oke, nah lanjut. Berarti tadi kan udah diceritain SCM itu adalah proses ya, berarti ya. Proses dari apa tadi? Dari bahan baku sampai dengan meja konsumen. Nah, terus ini kan sesuai juga dengan temanya malam ini nih ya. Nah, ini kan lagi ngomongin, kan kalau kita ngomongin tentang jualan, tentang bisnis, tentang usaha, itu pastinya mau nggak mau ujung-ujungnya, ya dong, kita kan pasti pengennya omset dan profit. Nah, nggak mungkin orang jualan, gue mah kagak untung, nggak apa-apa, kayaknya nggak mungkin sih ya, gitu, kecuali amal, gitu. Nah, jadi nyambung lagi, setelah udah ngomong SCM itu apa, syaratnya itu tadi juga seperti apa, nah, hubungannya nih Mas, sama omset dan profit itu apa ya SCM? Ya, hubungannya jelas sangat erat dan baik-baik saja gitu ya. Kenapa saya bilang sangat erat gitu ya? Gini, omset itu kan penjualan ya kan? Teman-teman pada akhirnya ingin bisnis kulinernya sukses dengan melakukan atau mendapatkan penjualan yang optimal gitu ya. Penjualan yang optimal itu penjualan optimal semua permintaan yang ada dari konsumen gitu kan ya. Kalau fungsi marketing ibaratnya dia mendatangkan konsumen gitu ya. Orang-orang sadar bahwa ada brand nih yang namanya ayam geprek enak lah misalnya gitu ya. Ayam geprek enak udah pada tahu dari baik dari media sosial ataupun dari rekomendasi teman-teman. Kalau kita tidak melakukan supply chain management yang baik, omsetnya mau datang dari mana? Produknya kan harus dibuat, ya nggak? Gitu ya. Jadi saya bahas dulu dari sisi omset gitu. Kalau marketing tugasnya adalah membuat atau mengenerate permintaan, ya, tugasnya supply chain management itu ya memenuhi permintaan itu. Nah, hubungannya sama omset kalau gitu apa? Ya kalau nggak ada barangnya, apa yang mau dijual gitu ya? Jual bubur ayam. Ada ayamnya doang, buburnya nggak ada gitu kan, nggak bisa dijual setengah-setengah, ya kan? Atau sama nih, jual bubur ayam, tapi buburnya ada, ayamnya nggak cukup, ayam suwirnya nggak ada, atau cakwenya nggak ada, atau kecapnya habis. Itulah pentingnya supply chain management. Jadi bagaimana kita bisa menjual suatu produk secara utuh, gitu ya, dengan kita inginkan, sehingga bisa mendapatkan omset. Omset itu kan hanya didapat kalau kita menjual sesuatu, ya kan? Nah, tugas supply chain management itulah yang memastikan omset itu tercapai gitu. Jadi peran-peran pentingnya, semua peran dalam bisnis itu memiliki peran yang penting, yang sama-sama penting gitu ya. Nah, spesifik untuk supply chain management adalah memastikan wujud fisik barang yang kita mau jual itu ada gitu. Itu hubungannya sama omset. Tadi sebentar, sebelum saya jawab, saya mau ngecek nih. Tadi Sarita nanya omset aja atau sama profit juga ya? Nanti saya malah inisiatif jawab. Oke. Nggak, nanyanya sama omset dan profit. Oke, yang tadi omset jawab ya. Profit. Sekarang yang sama yang profit gimana? Sama yang profit, itu yang sama omset ya. Kalau sama profit, nah tadi kan saya udah ilustrasikan ya. Supply chain management itu dari bahan baku. Bahan baku kan beli ya. Nggak ada yang gratis, betul kan? Harganya telur ada harganya, nasi untuk jadi beras ada harganya, kecap botol ada harganya, gitu kan ya? Waktu kita proses dengan peralatan. Peralatan kan beli, ya kan? Kompor ada harganya, gitu ya. Cutlery misalnya sendok garpu atau pisau itu ada harganya. Sampai proses produksinya sendiri, ketika kita misalnya menggaji karyawan, itu kan ada biayanya, ya kan? Ya. Beli minyak goreng atau kompor gas gitu ya, biaya dari gasnya itu kita ada biayanya. Kalau kita menyambung kepada proses bisnis gitu ya, proses bisnis itu kan kita punya modal nih, ya kan? Sederhananya ya, kita punya modal itu kita dapatkan dalam bentuk kas, ya kan? Lalu kas itu kita gunakan untuk apa? Kalau sederhananya bisnis saya, bisnis bubur ayam lah, favorit saya gitu ya. Kan kita beli, anggaplah bisnisnya sederhana gerobakan, kita beli gerobaknya, kita beli kualinya gitu, kompornya, beli bahan bakunya, dan fasilitas pendukungnya. Waktu kita membuat nasi menjadi bubur,
ayam utuh kita potong-potong menjadi ayam suwir, cakwe gitu ya, kita goreng, kita potong-potong, kacang kedelai, daun bawang sehingga menjadi bubur, itu kan ada biaya semua ya. Ya. Nah, hubungannya dengan profit, semua biaya itu kalau kita tidak kelola dengan baik ya, dalam komponen laba rugi atau profit and loss yang kita sebut P&L, semua bagian dari supply chain management itu adalah suatu komponen yang kita sebut sebagai harga pokok penjualan. Ya. Bayangkan kalau kita tidak membeli dengan harga yang paling efisien, prosesnya tidak efisien, bikin bubur salah melulu gitu ya, terlalu cair, dibuang, atau kita udah bikin ordernya salah, konsumennya nggak mau, kan kita nggak mungkin tunggu dikasih ke konsumen yang lain ya kan, akhirnya kan terbuang gitu ya. Nah, biaya-biaya yang tidak efisien itu, kalau kita tidak kelola dengan baik, akan membuat harga pokok penjualan tinggi. Nah, ya kan? Kalau harga pokok penjualan tinggi, konsekuensinya apa? Konsekuensinya profitnya rendah, ya kan? Habis biaya. Karena apa? Karena kita merasa sudah melakukan supply chain management, tapi supply chain manajemennya tidak dengan biaya yang paling efisien, syarat yang tadi saya udah sampaikan gitu. Jadi hubungannya sangat erat. Yang kedua, dari omset memastikan barang itu ada, tersedia gitu ya, dengan kualitas yang baik. Dari sisi profit memastikan harga pokok penjualannya itu efisien. Gitu. Ya, oke. Itu tadi. Oke. Nah, terus moving to next question. Oh ya, aku mau sekali lagi ingetin buat teman-teman yang mau nanya sama Mas Ahmad, itu jangan lupa di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya di bagian bawah ya. Gitu, nanti akan aku bacain. Tapi kalau boleh pertanyaannya yang relevan ya, jangan yang nggak relevan. Nggak dibacain nanti sama aku. Oke, next. Jadi, tadi kan kayaknya banyak banget ya, maksudnya udah ngomongin tentang SCM-nya, ada syaratnya yang tadi ada 2 tadi, kemudian ada hubungan antara SCM dan omset dan profit pastinya erat tadi katanya kan. Nah, jadi kalau misalnya nih ada pebisnis kuliner yang nggak ngerti soal SCM ini, apa itu saya nggak ngerti misalnya gitu ya. Nah, resiko terbesarnya apa sih Mas? Waduh. Atau kalau boleh disimpulin, ada misalnya ada beberapa poin nggak sih resiko yang terbesar ke 1, terbesar ke 2 lah. Ya, kalau resiko sih banyak ya kalau kita tidak melakukan supply chain management. Yang besarnya, yang barusan kita diskusikan tadi ya, yang besarnya ya. Abis. Apa resiko besarnya? Omset tidak tercapai, ya kan? Karena barangnya tidak ada. Kedua, harga pokok penjualan atau biaya tidak efisien sehingga profit tidak maksimal atau bisa merugi. Itu resiko besarnya. Nah, sekarang kita gali lebih dalam lah, risiko turunannya apa lagi, gitu ya. Satu ya, dari komponen pertama yang saya sebut dengan memastikan servis itu baik ya. Servis itu bukan berarti hanya layanan selamat makan gitu ya, selamat datang di restoran kami, bukan hanya itu. Tapi servis adalah memastikan permintaan konsumen itu terpenuhi. Berarti risiko besarnya apa? Risiko besarnya adalah permintaan konsumen yang tidak terpenuhi. Dan yang kedua, sangat berkaitan juga, bahan baku yang kita punya ada di gudang, itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah, risiko besar pertamanya, saya pause di sini, adalah servis. Gitu kan. Nah, risiko turunan keduanya, sebenarnya kita udah diskusikan tadi, adalah cost, biaya. Mulai dari harga pokok penjualan yang tinggi, karena kita beli telur yang ternyata harganya mahal gitu ya, kita tidak melakukan riset dulu nih, beli telur dengan kualitas yang kita inginkan, atau beli ayam dengan spesifikasi yang kita inginkan, itu sebenarnya paling murah belinya di mana? Oke, kita udah tahu belinya di mana, tapi cara beli kita ketengan, tiap hari belanja 2 ayam, atau jangan 2 ya, sedikit ya, mungkin 10 ayam lah tiap hari gitu ya. Tidak ada strategi pembelian, di mana kita membeli dengan kuantitas yang terencana sehingga kita bisa menegosiasi harga gitu ya. Jadi harga pokok yang tinggi, produksi yang tidak efisien, banyak salah gitu ya. Bubur terlalu cair, bikin tahu bentuknya yang harusnya kotak menjadi trapesium atau nggak jelas gitu ya kan, nggak dijual, tidak representatif ya. Sehingga yang kedua ini resiko turunannya adalah cost gitu ya. Ya.
Yang ketiga, resikonya kalau tidak memahami, ingat tadi kalau kita beli bahan baku, kan pakai uang ya? Saya kecuali ada yang bisa beli pakai daun, saya sih nggak yakin ya. Semua beli itu pakai uang ya. Persediaan gitu, yang harusnya misalnya kebutuhan dalam seminggu kita anggaplah butuh 20 ayam gitu ya. Ya. Karena kita tidak terencana atau hanya sekedar, oh ini kebetulan lagi murah nih, beli banyak gitu. Memang beli banyak pada awalnya. Tapi ingat, uang yang dihabiskan untuk membeli bahan baku itu kan uang yang tertahan ya. Ya kan? Jadi ibaratnya uang tertahan dalam bentuk bahan baku, dalam bentuk ayam, dalam bentuk beras. Itu satu. Kedua, belum lagi resiko basi untuk bahan-bahan segar gitu ya. Kita belinya terlalu banyak gitu ya. Mungkin dari sisi penyimpanannya atau ibaratnya beli terlalu banyak tidak kita cocokkan dengan berapa banyak sih penggunaan sehari-hari dari komponen itu sebenarnya ayam. Sehingga resikonya basi. Itu akan impact ke cash. Uang udah kita belanjakan dalam bentuk bahan baku, oh tenang, kita punya bahan baku banyak. Pada saatnya bayar sewa atau bayar gaji, wah nggak ada uang nih. Karena kita udah belikan kemarin persediaan yang banyak. Nah, bayarnya mau pakai apa? Pakai ayam yang beras atau beras yang tadi. Nggak bisa kan? Nggak bisa pakai ayam ya. Jadi perencanaan cash flow itu penting. Memang kita harus memastikan ketersediaan bahan baku, tapi harus terencana. Pasti ibaratnya ketika perlu bahan bakunya ada gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir resikonya tadi saya udah sampaikan juga. Saya sih sekarang lebih mensummarikan gitu ya. Kalau proses produksinya tidak terjaga gitu ya. Misalnya harusnya membuat tahu goreng itu di penggorengannya itu sekian menit atau diaduk misalnya spesifik gitu ya, diaduk dalam tepung prosesnya 20 menit atau 15 menit, masukkan penggorengan, tunggu, kan kita udah riset dulu ya cara membuat produknya. Nah, ternyata yang di lapangan itu implementasinya tidak konsisten, ya kan? Nanti tahunya terlalu lembab, terlalu banyak air atau banyak minyak di situ gitu ya, karena tidak mematuhi proses itu. Itu juga termasuk bagian dari supply chain, di mana kualitas tidak konsisten, ya kan? Akhirnya berujung kepada ketidakpuasan konsumen, ya kan? Akhirnya lagi konsumen tidak mau balik lagi. Itulah yang disebut dengan quality. Nah, kalau saya ringkas, resikonya apa tadi dari cerita yang ya agak panjang lah, semi panjang. Tapi kalau mau diringkas, resikonya adalah service, cost, cash, dan quality. 4 itu kalau kita tidak mengelola supply chain management dengan baik. Ya. Berarti tadi resikonya satu service, kedua adalah cost ya, ketiga adalah cash ya tadi kalau misalnya cash, betul. Keempat itu adalah quality. Quality, ya. Quality. Nah, itu teman-teman dicatat, jangan lupa. Tapi tenang aja, IG Live-nya itu tetap akan tersimpan sebetulnya di IGTV-nya Foodies, dan besok itu akan kita upload di YouTube channelnya Foodies. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya hari ini nggak sempat nyatet. Kalau nyatet, oke, it's a good thing, gitu kan. Kalau bisa hafal jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya enggak, tenang aja, pasti tetap bisa ditonton di IGTV-nya Foodies atau di Foodies YouTube channel. Oke, nah jadi kalau boleh nih Mas dikasih beberapa checklist lah gitu lah, checklist biar gampang teman-teman nyatetnya. Ya. Tadi kan ngomongin resiko. Nah, kalau berarti kan resikonya tadi banyak ya, ada 4 ya. Nah, tapi punya nggak sih Mas misalnya kayak rambu-rambunya, checklistnya gitu kan buat teman-teman foodpreneur ngomongin SCM ini kan kayak satu topik yang mungkin jarang banget ya disinggung-singgung ya gitu. Jadi mungkin teman-teman juga nggak terlalu familiar gitu. Jadi mungkin harus banyak iterasi lah, banyak explore, banyak ngobrol. Nah, boleh nggak dikasih dong checklist atau misalkan kayak rambu-rambu faktor penting yang perlu dipahami dan dimengerti ini sebenarnya apa sih terkait SCM ini gitu. Jadi dipahami, dimengerti, dan harusnya sih diimplementasikan. Tapi kalau misalnya
nggak ngerti dan nggak paham gimana mau implementasi kan, gitu Ya, ngomongin. ya, Iya, maksudnya kayak ngomongin omset sama profit kan sebenarnya teman-teman pasti udah sangat familiar banget. Tapi kan bagaimana caranya membuat si omset sama profit ini maksimal itu melalui metode SCM ini gitu. Jadi boleh nggak Mas dikasih ya, dong beberapa checklist atau faktor pentingnya tuh apa sih sebenarnya yang ini harus paham, wajib paham gitu lah. Ada berapa ya ya, ya, tapi sok monggo lah. ya. Mungkin kalau dari checklist ya, checklist mungkin ada beberapa ya. Ya, Saya kasih prinsipnya dulu ya. Mungkin boleh. kalau teman-teman foodpreneur berpikir bahwa bisnis saya masih kecil, nggak perlu supply chain management. Jangan salah. Konsep atau penerapan supply chain manajemennya sendiri itu penting, gitu ya. Nah, Ya, apakah diimplementasi sampai detailnya seperti apa? Ya itu tergantung kondisi bisnis teman-teman masing-masing ya. Antara yang punya ya, satu outlet, satu gerobak dengan 100 gerobak atau 100 outlet kan beda gitu ya ya, kompleksitasnya. Tapi ya, prinsipnya akan tetap sama ya. Nah, ya, kalau dari checklistnya, saya mulai dari satu nih. ya, Kalau dari yang ya, pertama gitu ya, saya mulai dari kategori pertama. Kategori pertama di dalam supply chain itu kita harus bisa merencanakan permintaan dari konsumen gitu ya. Jadi kalau kita membuka usaha gitu, kita harus melakukan estimasi dulu kira-kira permintaan atau rencana penjualannya itu mau berapa mangkok bubur ya. atau mau berapa potong tahu gitu. Hmm. Nah, di sini ada satu konsep dasar juga yang harus dipahami. Saya nggak akan jelaskan di sini ya, karena konsepnya akan panjang, tapi saya sambungkan dengan konsep itu. Teman-teman harus mengerti konsep yang namanya break even point. Intinya, Ya, sederhananya adalah berapa banyak sih mangkok bubur yang harus dijual atau berapa potong tahu yang harus dijual sehingga semua biaya saya itu dapat tertutupi dengan pendapatan. Ibaratnya profitnya nol, ya kan? Artinya kalau mau ya, mendapatkan profit, ya menjualnya harus lebih banyak daripada titik BEP itu, gitu ya. Mungkin nanti kita betul. bisa bahas lain kali lah kalau kita mau khusus bahas mengenai BEP. Tapi prinsipnya kita harus Ya, bisa merencanakan berapa unit atau mangkok bubur yang kita mau jual dan berapa potong tahu yang mau kita jual. Itu kan baru rencana ya, atas penjualan. Nah, yang ya, kedua, kita udah punya berapa mangkok yang mau dijual. Harus hitung balik. Kalau saya mau mm-mm. jual 100 mangkok bubur, berarti berapa kilogram beras yang harus saya butuhkan. Berapa kilogram telur atau berapa potong telur yang harus saya butuhkan. Berapa berapa kilogram atau berapa tabung LPG yang harus saya sediakan gitu ya. Nah, yang kedua tadi itu adalah supply planning. Sorry, saya lupa yang pertama. Itu yang tadi yang saya sebut pertama perencanaan atas permintaan. Kalau istilah teknisnya kita sebut dengan demand planning. Ya. Demand planning. Nah, Ya, ya merencanakan permintaan. Setelah kita tahu berapa yang mau jual, ya rencanakan butuh berapa sih berasnya, butuh berapa sih telurnya. Itu adalah supply planning. Gitu ya. Dua proses ini harus terintegrasi gitu ya. Dua proses ini harus terintegrasi di mana kalau kita sudah mampu merencanakan permintaan, kita harus juga rencanakan supply-nya gitu ya. ya, Tergantung kompleksitas bisnisnya, itu harus ada integrasi gitu ya. Harus ada integrasi antara demand planning dan supply planning yang biasanya istilah teknisnya kita sebut dengan sales and operational planning. Jadi itu harus ketemu. Kalau kita merencanakan penjualannya 100 unit bubur gitu ya, berapa banyak yang harus kita penuhi supply-nya. Nah, bagian ini yang kita sebut dengan planning. Baru merencanakan ya, ya, belum sampai kemana-mana, ini kita baru merencanakan. Tapi perencanaan ini adalah salah satu bagian yang penting, gitu ya. ya, Nah, yang kedua, setelah kita merencanakan berapa banyak yang kita mau jual dan berapa banyak bahan baku yang harus kita siapkan, ya kan? Selanjutnya kan harus bahan bakunya harus kita datangkan ya, ya kan? Nggak bisa ya, berhenti di planning aja gitu ya. Bahan baku yang harus kita datangkan itu checklistnya pertama, bagaimana kita bisa memilih supplier. Mulai dari ya, kredibilitasnya,
kontinuitas supply-nya, jadi supply-nya bisa konsisten dan juga kualitasnya selalu terjaga gitu ya. Jadi checklist di dalam tahap kedua ini bagaimana kita bisa memilih supplier. Checklist selanjutnya bagaimana kita bisa menegosiasi harga gitu. Bayangin kalau kita usaha tapi belanja ke pasar tiap hari gitu ya. Belanja ke pasar tiap hari beli ayam, besoknya kurang beli ayam lagi. Nah, kan prinsip ekonomi berlaku ya. Kalau kita bisa membeli barang dengan jumlah yang lebih besar dan lebih terencana, itu kita bisa negosiasi harga-harganya lebih murah. Kita bisa bilang sama suppliernya, dalam sebulan ini saya perlu 150 potong ayam lah ibaratnya. Tapi saya tiap minggu ambilnya itu sebagian-sebagian gitu. Nah, karena dia tahu bahwa komitmen kita sudah panjang gitu ya. Karena komitmen kita sudah panjang, dia bisa memberikan harga yang lebih murah gitu kan ya. Ya. Disitulah di mana negosiasi harga akan menjadi sangat penting. Ingat kalau harga yang tinggi akan bisa menjadi harga pokok penjualan yang tidak efisien. Dan juga termin pembayaran. Ada bedanya loh dalam mengurangi cash flow. Kalau kita beli bahan baku setiap saat itu cash gitu ya. Kalau kita bisa negosiasi karena kita selalu mengambil dengan konsisten gitu ya. Kita bisa negosiasi. Boleh nggak saya ambil barang, saya bayar dalam 7 hari atau 14 hari. Tanpa menaikkan harganya gitu ya. Tanpa menaikkan harganya. Kenapa itu menjadi penting? Karena kalau setiap kita belanja bayarnya cash itu kan ibaratnya sudah keluar ya. Kita udah nggak bisa gunakan cash itu lagi. Ya. Bayangkan kalau kita udah bisa beli dapat barang gitu ya dari konsumen, misalnya beras dan telur dan ayam gitu ya. Bayar dalam 14 hari gitu ya. Kita jadikan barang-barang bahan baku tersebut menjadi barang jadi. Kita jual ke konsumen dalam waktu lebih singkat. Anggaplah 5 hari sampai 7 hari. Waktu kita menjual, kita udah dapat uang dari konsumen kan? Ya. Benar nggak? Dengan uang dari konsumen itu, kita udah bisa bayarin suppliernya. Ibaratnya itu kita nggak usah modal duluan. Karena kita beli, bayar dalam 14 hari. Tapi sebelum 14 hari, kita udah bisa menjual barang itu. Udah dapat cash-nya dari konsumen. Cash-nya itu kita apa? Ya kita bayarin ke supplier gitu. Ibaratnya kita nggak ada uang yang harus kita keluarin duluan. Itu pentingnya mengelola sourcing. Atau istilahnya modal kerja atau working capital. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola persediaan. Kalau yang usahanya besar gitu ya. Sistem pergudangannya, kartu stoknya. Kalau lebih besar lagi, inventory manajemennya gitu ya, pergudangan, penerimaan, dari proses mulai dari pengeluaran purchase orders, penerimaan barang, sampai quality review, itu juga penting. Nah, bagian yang kedua ini, kita sebut dengan sourcing. Tadi kan kita planning ya, terus kita sourcing. Jadi sourcing itu bagaimana kita memastikan pemilihan supplier yang paling kompetitif, bagaimana kita bisa melakukan negosiasi harga dan termin pembayaran gitu ya, sehingga sama-sama menguntungkan dan adil. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengelola persediaan yang efisien, tidak terlalu banyak, tapi juga tidak kurang, sehingga kita tidak bisa membuat barang jadi gitu ya. Pada saat butuh, inventory itu prinsip sederhana harus pas. Pas kita mau bikin barangnya, ada bahan bakunya, gitu aja sih. Gitu. Jadi pas. Nah, yang ketiga, ini checklistnya agak panjang, saya pelan-pelan ya. Mudah-mudahan bisa dicatat atau nanti di replay. Kalau kita udah ada bahan bakunya, proses selanjutnya apa? Ya kita buat toh. Kita buat barangnya kan. Nah, kalau buat barangnya, checklist pertamanya adalah kita harus punya strategi produksi. Gitu ya. Tergantung jenis usahanya. Bagian mana yang mau kita produksi sendiri, gitu ya. Bagian mana yang kita mau outsource. Contoh, tahu. Kalau kita jualan tahu, kita mau bikin tahunya sendiri juga, ya. Atau beli tahunya jadi dari supplier yang sudah pengalaman, ya, dengan kuantitas yang lebih besar sehingga harganya lebih murah. Tapi kita fokus ke bumbu, ke tepungnya, gitu ya. Ya kan? Strateginya bisa beda-beda. Kalau bisa memilih mau bikin tahunya sendiri, silahkan. Kalau memang spesialisasinya di situ. Tapi yang harus dipastikan,
harganya harus kompetitif. Nah, ibaratnya kalau barang-barang seperti itu, saya sih cukup yakin ya, kalau barang-barang seperti tahu, itu udah pasti akan lebih murah kalau kita beli ke pengrajinnya, ya kan? Karena pengrajinnya itu produksi dalam kuantitas yang besar, kecuali kita punya Ya. spesifikasi khusus, gitu ya. Tapi dari pemahaman saya biasanya, khasnya tahu itu lebih ke bumbu dan cara menggorengnya yang unik, gitu ya. Ya kita fokus di situ aja, gitu. Tergantung, terserah. Mau bikin tahu sendiri boleh. Atau mau bikin bubur ayam gitu. Apakah kalau kita mau jual bubur ayam, kita harus bikin kecapnya sendiri? Kan nggak juga kan? Ya kecapnya beli jadi aja. Kita fokus dalam membuat buburnya gitu ya. Ayam kita udah pasti nggak bisa bikin ayam ya. Pengolahan ayamnya kita potong. Tapi tidak semua bagian dari produk kuliner yang kita jual itu harus bikin sendiri. Kuncinya harus memenuhi standar yang kita inginkan sama tetap dan biaya yang paling efisien. Itu kunci dua itu nggak bergerak kemana-mana. Yang Ya. kedua, bagaimana proses produksi itu bisa berjalan dengan standar. Ya, kalau satu outlet atau satu gerobak, owner itu kan masih bisa jagain ya. Oh, masaknya harus begini. Kalau deep fryer itu 20 menit. Kalau proses stowing itu harus sekian menit. Nah, kalau cabangnya 5, 10, mau didatengin satu-satu. Tiap berapa menit, bener nggak? Bener nggak? Nggak bisa begitu kan? Gitu. Artinya apa? Artinya kita harus punya sistem memastikan di mana karyawan itu mengikuti proses produksi yang terstandarisasi. Dan Ya. ada checkpoint kualitasnya juga. Jadi kalau sebelum datang ke konsumen, ibaratnya ya, udah selesai, harus dilihat, ada barang-barang asing nggak di situ ya, foreign matters ya, ibaratnya ada biji batu, uang koin, berlian, emas, atau apapun ada di situ ya. Jadi itu harus ada standarnya, misalnya sesederhana mungkin. Yang di dapur itu nggak boleh pakai cincin atau apa namanya aksesoris di tangan. Itu hal-hal sederhana, tapi bisa mengakibatkan Ya. hal yang fatal dari industri makanan. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses produksi itu efisien, sehingga tidak banyak barang apa namanya yang terbuang, nggak gagal melulu gitu ya. Bikin tahu bentuknya nggak jelas tadi, bikin bubur terlalu cair, atau order minuman harusnya less sugar, malah kebanyakan sugarnya. Nggak semua konsumen mau nerima kan? Ada yang, Ya. oh tadi kan saya pesen less sugar, terimanya manis, ayo udahlah nggak apa-apa. Nggak semua konsumen begitu. Masih untung begitu. Belum yang komplain ya. Ini nggak mau, balikin. Oke, kalau cuma segitu. Tapi kalau diposting, wah ini jangan kesini lagi, salah melulu ordernya gitu ya. Nah itu yang tadi salah kita bikin di mana? Jadi terbuang kan? Iya. Jadi biaya yang terbuang, ibaratnya begitu saja. Nah, yang ketiga ini adalah producing gitu ya. Bagaimana kita menjaga proses produksi. Jadi checklist ketiganya, kita sudah melakukan planning, perencanaan, kita sudah melakukan perencanaan atas pengadaan bahan baku yang kita sebut sourcing, dan kita ketiga producing. Nah, ibaratnya kalau bisnis kulinernya outlet, di mana konsumennya datang ke outlet, kebanyakan bisnis kuliner itu berhenti di producing, karena setelah selesai sampai ke tangan konsumen itu paling cuma 5 detik atau 10 detik kan dari kitchen gitu ya, jalan sampai ke tangan konsumen. Nah, tapi ada bisnis kuliner yang misalnya pabrik cireng, pabrik bakso, atau outlet makanan di mana punya central kitchen ya atau ghost kitchen. Barang-barang ini harus dikirim ke outlet gitu kan ya. Ya. Itu kan ada proses distribusi, ya kan? Ya. Nah, proses distribusinya ini gimana? Contohnya, berapa besar gudang yang harus kita siapkan nih sehingga bisa mencukupi kebutuhan outlet-outlet kita yang misalnya ada 20 outlet gitu ya. Ya. Terus bagaimana strategi pengiriman barangnya? Ya. Misalnya kita rencanakan nih ada 5 outlet, satu outlet kebutuhannya 20. Gimana kita bisa berangkat dengan satu rute sehingga kebutuhan setiap outlet itu terpenuhi? Nggak bisa kita punya kendaraan nih, ibaratnya ya, apa namanya, mobil box lah, ya kan? Mobil box ini ada kapasitasnya. Setiap outlet bikin atau ada keperluan gitu ya, dikirim dari central kitchen. Tapi isi mobil box itu isinya nggak nyampe setengah atau ibaratnya cuma seperempatnya. Berangkat nih, ya kan? Mobil boxnya pulang lagi, central kitchen. Ada kebutuhan outlet lain, pergi lagi berangkat. Itu ongkos bensin, drivernya bolak-balik, memang bukan biaya gitu kan? Itu biaya semua. Jadi strategi dropping point, strategi logistik, itu juga harus direncanakan.
gitu ya, alur Ya. distribusi. Nah, inilah bagian terakhir yang disebut dengan distributing atau delivering. Nah, tergantung Ya. tergantung setup bisnis kuliner teman-teman sih. Kalau bisnis kulinernya cabangnya sudah banyak, atau dengan metode central kitchen, di mana proses barang jadi atau setengah jadinya itu diproses decentralized, atau punya reseller ibaratnya ya, strategi distribusi Ya. barang juga harus direncanakan. Jadi checkpointnya kalau Sarita tadi tanya, saya nggak tahu nih, tadi ada Hmm. berapa ya? Mungkin sekitar 4 11 kayaknya. poin ya. Gedenya. Ya, kalau Oh gedenya ya, 4. Ya. Kalau gedenya kecil-kecilnya 4. tadi saya kira-kira 11 poin ya. Banyak. Saya ulang poin besarnya aja gitu ya. Poin besarnya Boleh. adalah planning, rencanakan. Saya Ya. ulangi yang pentingnya aja ya. Planning, rencanakan. Ya. Rencanakan, rencana itu ada dua, atas permintaan konsumen atau penjualan, dan rencana bagaimana kita bisa memastikan ketersediaan bahan baku untuk mendukung penjualan tersebut. Itu bagian pertama planning, saya ulangi. Yang kedua adalah sourcing. Ini berkaitan dengan pengadaan. Mulai dari bagaimana kita bisa memilih supplier dengan kredibilitasnya, dengan reputasi kualitasnya gitu ya. Kalau tergantung setup bisnisnya yang harus memastikan halal ya harus ada sertifikat halalnya. Ya. Kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan negosiasi harga ya dengan strategi perencanaan pembelian yang baik, kita udah tahu dan kita komunikasikan, termasuk termin pembayaran tadi yang saya sambungkan dengan cash gitu ya. Dan terakhir bagaimana kita melakukan persediaan. Itu yang kedua, sourcing. Yang ketiga, producing, ya kan? Pemilihan strategi produksi, mau bikin sendiri atau mau outsource. Proses produksinya, pengendalian kualitas sehingga tidak banyak yang terbuang, sama pengelolaan inefisiensinya gitu ya. Jadi tidak banyak waste lah ibaratnya di produksi. Dan terakhir distributing, bagaimana kita bisa mengelola kapasitas gudang dan strategi distribusi barang gitu. Jadi supply chain management ya prosesnya 4, planning, sourcing, producing, dan distributing. Itu Oke. Sarita. Ya. Semoga ini tercatat ya sama teman-teman ya. Nanti pokoknya kalau misalnya ngerasa penjelasannya masih kurang terang, kurang ingat, bisa dibuka lagi IGTV-nya atau bisa dibuka lagi YouTube channelnya Foodies. Tenang aja, akan kita tetap simpen di sana. Nah, Iya. oke. Nah, Saya aku juga deg-degan loh siapa? Sarita ketika diminta ya. Jelaskan supply chain management dalam waktu 1 jam. Saya mikir-mikir 1 jam menjelaskan supply chain management. Jadi ya cukup menarik lah. Saya coba memberikan pengertian headline-nya dulu gitu ya. Tapi supply chain Ya, management itu uh, suatu area yang penting. Tadi saya lupa sebut Sarita. Kenapa ya, harga pokok penjualan dalam supply chain management itu penting? Karena rata-rata ya di bisnis kuliner ya, ya, harga pokok penjualan itu bisa jadi antara 30% sampai 50% dari pendapatan. Bayangkan sampai setengahnya loh. ya. Jadi kalau setengah dari biaya itu tidak dikelola dengan baik ya siap-siap aja. Habis tadi Habis. kan, Iya, habis. iya. Tahu-taunya apa? Tahu-taunya udah capek, udah ngitung-ngitung, udah jaga toko, udah senang nih nerima omset. Tahu-tahu pas lagi direkap-rekap loh, kok hilang semua ya omsetnya nggak ada. Gak ada Udah profitnya, diambil iya gitu. nggak ada profitnya loh. Tapi laku terus loh, habis terus loh makanannya tiap hari misalnya gitu ya, tiap hari selalu Ya, sold ya. out. Tiap hari omsetnya selalu gede ya, maksudnya gede itu langsung wah pokoknya bagus. Tapi aneh gitu, setiap kali mau belanja kenapa gue nombok terus gitu kan. Ya, ya. Kejadian sih, itu kejadian sih kadang-kadang kan sama beberapa teman-teman pebisnis kuliner. Oh ya, nah teman-teman ini tenang aja ya, maksudnya tadi kan Mas Ahmad bilang 1 jam. Nah, sebenarnya semoga Mas Ahmad hari ini cukup santai lah ya. Kalau misalnya kita lewat Ya, dari ya. 1 jam, nggak apa-apa kan ya. Teman-teman pasti senang Ya, lah. nggak Soalnya apa-apa, tadi nggak masalah. aku sempat ngeliat ngintip di kolom questionnya lumayan banyak sih yang nanya dan Ya, cukup ya. relevan semua pas aku baca. Makanya coba nanti kita luangin waktu agak sedikit panjang deh untuk jawab pertanyaan. Oke, nyambung lagi nih. Aku mau nanya juga ya. Nah, ada komen nggak Mas? Maksudnya komen tuh lebih ke pendapat atau pandangan lah ya gitu kan.
ada orang beberapa yang punya pemikiran gini, kalau saya sebagai owner bisnis kuliner, itu kan saya selalu jadi CEO ya, Chief Everything Officer. Maksudnya semua hal dikerjain gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita lagi pengen ngerjain bisnis kuliner kita yang masih belum terlalu besar, mungkin tim juga belum lengkap-lengkap amat gitu kan, pengennya ini kalau perihal masalah per SCM ini, itu sebenarnya bagus nggak sih Mas kalau misalnya diserahin aja ke karyawan gitu. Jadi si saya sebagai business owner-nya itu kan bisa lebih fokus sama hal lain, misalnya di keuangan kah, atau misalkan di marketing kah, atau mungkin ke branding kah gitu. Nah, punya komen nggak Mas? Maksudnya pertimbangan atau pendapat lah. Kalau misalnya SCM ini apa saya serahin orang lain aja lah ya, jadi saya nggak pusing soal SCM ini gitu. Gimana? Ada komen nggak Mas? In my humble opinion gitu ya, kalau kita business owner gitu ya, business owner atau buka usaha, menurut saya minimal harus paham bagaimana proses itu terjadi, ya kan? Ibaratnya begini, kalau mau buka bisnis, saya nggak bisa, saya ambil contoh lainnya, saya nggak bisa bikin jurnal laporan keuangan, debit kreditnya kemana, ya memang nggak perlu. Yang perlu adalah kalau ada laporan keuangan, bagaimana kita bisa menganalisanya? Apakah bisnis ini profit atau enggak? Mana bagian yang harus kita improve? Kalau cash flow-nya negatif atau cash flow-nya belum bagus, apa yang harus bisa efisienkan? Nah, kemampuan analisa itu dan mengambil keputusan itu harus dimiliki leader dari bisnis, mau CEO atau apalagi owner gitu ya. Jadi, paham, fokus, ahli itu 3 hal yang berbeda. Menurut saya, paham itu harus gitu ya. Saya nggak ngerti gimana sih mau promosi di TikTok. Ya memang kalau bukan generasinya nggak usah ngerti juga nggak apa-apa. Tapi ya kan gimana sih bisa gitu. Tapi kita harus mengapresiasi bahwa sekarang itu misalnya TikTok menjadi media yang penting sehingga harus dilakukan. Sama juga dengan SCM. Saya nggak ngerti nih bagaimana melakukan sistemnya. Tapi prinsip besarnya melakukan perencanaan sehingga kita bisa memberikan arahan gitu ya. Kalau CEO owner, bagaimana karyawan bisa berharap CEO atau owner itu memberikan direction atau arahan kalau kitanya sendiri nggak ngerti, ya kan? Nah itu sangat penting. Ibaratnya harus paham. Nah, saya mungkin punya satu statement juga yang saya dapat dari lihat-lihat gitu ya, tentang pendidikan atau namanya memahami bisnis gitu ya. Bahas kalimatnya seperti ini. Saya sampaikan dalam bahasa Inggrisnya dulu ya. Nanti saya coba sampaikan secara sederhana gitu. Tapi saya yakin teman-teman foodpreneur juga udah bisa langsung paham ya. Bisnis gitu ya atau business education is not about finding the right answer, but it's about knowing what questions to ask. Ya. Jadi kalau ada masalah dalam bisnis, itu nggak bisa, wah ini jawabannya. Karena bisnis itu bukan matematik gitu. Kita harus tanya dulu. Contohnya gini, wah usaha saya ini semakin sepi nih. Oke, saya pernah ikut trainingnya Foodies, kalau permintaannya nggak banyak atau omsetnya turun, kita lakukan promo. Udah pasti bener ini. Tanpa analisa ya. Tanpa analisa. Padahal masalahnya belum tentu konsumen tidak aware. Bisa jadi konsumen aware barang kita. Masalahnya adalah ketika konsumen datang, barangnya tidak ada melulu. Jadi apa yang mau dijual gitu kan? Atau barangnya ada, waiternya jutek-jutek gitu kan ya? Atau kualitasnya tidak sesuai. Dengan jumping into conclusion dan sebagai owner atau CEO dari bisnis, kita tidak bertanya lebih jauh dan jumping into seakan-akan kita tahu the right answers-nya tanpa menanyakan the right questions, itu bahaya loh dalam bisnis. Ya kan, oke, promo, tambah aware, buang-buang duit gitu aja, padahal masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah stok tahunya yang nggak ada, stok ayamnya yang nggak ada melulu, sehingga ada penjualannya, kalau ada penjualan barangnya nggak ada gitu. Jadi saya ulangi ya, business atau business education is not about finding the right answers. It's about knowing what questions to ask. Nah, sebagai owner, sebagai CEO, sebagai leader, dalam situasi di lapangan itu kita nggak tahu semuanya, udah pastilah gitu ya.
tapi kita harus memiliki kemampuan untuk bertanya kepada tim kita, karyawan gitu ya, analisa situasinya baru ambil keputusan. Karena kita sudah pasti Ya. tidak bisa sehari-hari ada di lapangan. Nah, itulah mungkin pentingnya owner untuk memahami proses HCMC ini, sehingga kalau di lapangan bisa bertanya sama karyawannya gitu. Proses produksinya udah benar atau belum? Cek kualitasnya seperti apa. Nah, ibaratnya seperti itu, Sarita. Ya. Menurut saya harus paham. Ya, Jadi bisa dibilang kalau mengerjakan tuh sebetulnya nggak wajib ya, tapi paham mah mesti harus gitu ya. harus, iya. Jadi intinya kalau misalnya emang nggak bisa ngerjain day to day-nya, ngontrolin day to day-nya nggak bisa, itu sebenarnya possible ya untuk apa ya, didelegasikan kepada karyawan tuh fine ya, oke ya sebetulnya ya. Oke, iya, oke. Apalagi kalau usahanya baru satu outlet atau satu gerobak ya, kan kita nggak mungkin punya 5 karyawan yang satu ngurusin supply chain, satu ngurusin marketing, biayanya mau berapa gitu ya? Ibaratnya kita sebagai owner masih ngurusin berbagai hal gitu ya dalam Ya, satu kerjaan, atau mungkin kita punya ya, partner berdua bertiga, kita bagi ya, tugas gitu. ya. Prosesnya akan sama, tergantung kompleksitas bisnisnya gitu. Jadi mungkin jangan terlalu takut atau ribet. Wah, istilahnya nih kayaknya ribet. Enggak. Kalau kita bisa menerapkan prinsipnya, namanya bisnis kan kita punya cita-cita ingin menjadi besar ya. Ya. Ketika kita menjadi besar, itu sudah siap sistemnya, mentalitas kita, dan proses bisnisnya. Itu sih, Sarita. Saya Oke, minum nah, dulu sebentar ya. Ternyata lumayan siap. juga nih. Silakan minum dulu. Aku sebenarnya mau ngasih informasi nyambung banget sama tadi ngobrolin tentang SCM sama ngobrolin tentang karyawan tadi ya. Itu nyambung. Ini ada informasi super sangat penting dan sangat related banget sama tema kita malam ini. Itu adalah di Foodies itu kita ada program 2 bulan Supply Chain Mastery Bisnis Kuliner Restoran Profesional Series. Nah, jadi ini adalah program yang super sangat spesial banget karena sudah termasuk 4 kali grup mentoring, bisa langsung daftar sekarang di link bit.ly/SCMS. Nah, itu nanti udah saya pin juga tadi di situ di apa namanya di kolom komentar gitu. Jadi jangan khawatir, tadi benar kata Mas Ahmad. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin day to day-nya nggak punya waktu untuk benar-benar ngeliatin terus, toh kita bukan amuba ya, kalau punya 5 outlet nggak bisa membelah diri jadi 5. Jadi jangan khawatir, ayo bisa kirim purchasing manajernya kah, atau finance manajernya, GM, atau restoran manajernya juga nggak apa-apa, atau empat-empatnya dikirim juga boleh gitu kan, untuk ikutan kelas ini gitu, supaya mereka teman-teman purchasing manager, finance manager, GM atau restoran manajernya itu bisa ngerti dan paham juga proses supply chain yang benar. Jadi mereka bisa jagain profitnya kita semua. Jadi bisa jagain profitnya restoran teman-teman semua. Nanti pengajarnya itu sebetulnya ada 2 orang. Nanti ada Mas Danis dan Mas Ahmad yang akan ngajarin dari sisi praktisi F&B dan supply chain, yang akan ngajarin juga secara detail ya Mas ya. Jadi kalau hari ini mungkin kan tadi Mas Ahmad cerita panjang lebar, tapi kan kayaknya waktunya juga paling maksimal itu sejam lebih lah. Ya nggak mungkin juga saya ajak ngobrol sampai besok subuh ya. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa ngobrol banyak, nggak sampai subuh juga sih, tapi yang pasti lebih lama daripada sesi malam ini. Dan nanti ada yang ngajar itu ada Mas Dani sama Mas Ahmad. Jadi bisa langsung daftar ke bit.ly/SCM strip S. Ada juga di pin komen kalau misalnya teman-teman mau ngeklik langsung, atau bisa juga langsung hubungin ke WA 0813 1214 7974. Ulangin ya biar lebih kalau mau dicatat silakan. Bisa langsung hubungin ke WA 0813 1214 7974. Nah, jadi langsung bisa daftar dan amankan kursinya karena ini ilmunya penting dan mahal lah, intinya bisa menghemat sekian ratus juta, betul ya. Sekian ratus bahkan mungkin miliar gitu, karena kalau memang teman-teman sudah pernah merasakan gitu kan kehilangan 100 juta atau 1 miliar, ini adalah salah satu kunci untuk menghemat si 100 miliar itu. Jadi jangan lupa teman-teman bisa langsung klik di apa namanya di pin komen yang udah saya pin barusan, atau bisa juga ke WA langsung 0813
12147974. Nah, oh ya teman-teman, saya mau ngingetin lagi yang nanya jangan lupa di kolom Q&A, jangan di komen karena saya nggak akan bacain nanti. Oke, kita lanjut lah ya. Kita lanjut ya Mas ya. Ini semoga nggak apa-apa lah ya, masih santai ya. Malah Yeah, masih panjang. it's okay. Oke. Baru jam 9, masih lama. Masih siang. Oke, tadi kan udah ngomongin tentang karyawan tadi ya. Oke. Yeah, yeah. Nah, kalau misalnya ya, tadi kan udah ngomongin tentang apa namanya komentar kira-kira boleh nggak kalau misalnya, bukan boleh atau nggak, gimana komennya Mas Ahmad tadi kalau SCM ini diserahkan ke karyawan. Intinya sih kalau ngomongin tentang yang ngerjain nggak ada masalah mau dikerjain orang lain gitu. Yang paling penting itu adalah ownernya wajib untuk paham. Jadi dia bisa ngerti bagaimana cara mungkin menganalisa, mengarahkan dan lain-lain. Nah, tapi nih Mas ya, kalau nih misalnya, oke, berarti kan boleh ya kalau diserahin ke karyawan. Nah, ada nggak sih kriteria atau spesifikasi khusus kalau pekerjaan ini mau diserahkan ke karyawan? Maksudnya mungkin gini, karyawan dengan kriteria seperti apa sih atau spesifikasi speknya lah gitu? Yang kayak gimana sih yang harus, yang bisa diserahin pekerjaan SCM ini gitu kan? Kan mungkin, wah apa sih wajahnya harus cantik kan nggak harus ya, gitu kan? Nah, mau tahu apa sih sebenarnya kriterianya? Monggo. Ya, saya mulai dari sedikit, ya bukan filosofis juga sih ya. Ya oke lah kalau disebut filosofis. Bisnis yang bertahan lama itu kan kombinasinya antara kita memiliki sumber daya yang kuat gitu ya, people yang understanding-nya bagus dengan budaya kerja yang etos kerja yang tinggi, diimbangi dengan bisnis proses, ya kan? Bisnis proses yang jelas gitu ya. Dua-duanya harus ada. Contoh nih, kita bisa merekrut orang yang ngerti supply chain management, tapi kita tidak punya bisnis prosesnya. Artinya apa? Kita hanya bergantung terhadap orang ini aja menjalankan. Cuman dia yang ngerti. Dia di luar kepala bisa menjalankan, tapi ketika suatu saat dia memutuskan untuk melakukan hal lain, dan which is itu hak manusia ya, kalau dia mau melakukan hal yang lain ya, mau pindah ke kota lain, mau jadi ini, mau jadi itu, udah, knowledge-nya hilang. Ya kan? Nggak ada yang bisa lah. Cuman dia yang ngerti nih gimana. Ibaratnya, satu, kita harus punya orang yang memang mengerti supply chain management. Ya salah satunya dengan yang tadi Sarita ceritakan ya. Ya kirimlah orangnya ke training-training yang relevan dan mengerti. Dan yang kedua yang paling penting, yang perlu investasi waktu dan pikiran, ya, itu membuat bisnis proses. Bisnis proses itu apa sih? Ya sederhananya kalau dalam aplikasi sehari-harinya SOP lah. Jadi bikin tuh SOP yang sederhana, ibaratnya yang paling gampang ya, proses memasak tahu. Sebelum ini bersihkan tangan gitu, harus cuci tangan, maksudkan tangan bersih, pakai sarung tangan plastik. Aduk tepung selama 20 menit sampai adonan rata. Setelah rata, biarkan selama berapa menit sebelum dimasukkan ke penggorengan. Nah, itu harus ada SOP-nya secara sederhana. Kalau cabangnya satu nggak apa-apa, ya tongkrongin aja tiap hari. Biar memastikan yang masak bener. Tapi kalau gerobaknya 100, punya usaha, ayo gimana? Kalau nggak ada SOP. Ya kan? Jadi kombinasi antara punya orang yang memang bisa dipercaya dan punya pengetahuan. Kedua, bisnis proses. Itu tadi saya baru kasih contoh tentang producing ya. Contoh lainnya tentang strategi planning gitu ya, perencanaan permintaan. Itu gimana prosedurnya? Dari masing-masing outlet gitu ya, mengajukan rencana penjualan sebulan sekian, biayanya sekian. Konsolidasi prosesnya gitu ya, antara proses perencanaan demand planning dengan supply planningnya. Itu harus ada prosesnya. Sama juga strategi pembelian ke supplier. Siapa yang boleh melakukan PO, siapa yang boleh memberikan purchase order gitu ya. Berapa banyak yang harus dibeli, strategi pembeliannya gimana. Itu harus ada bisnis prosesnya atau SOP-nya. Gitu. Jadi dua hal itu harus seimbang. Kalau dua itu nggak ada, dipastikan akan pincang. Punya prosesnya tapi nggak ada orang yang jalanin, ya sama juga. Punya orang yang ngerti tapi prosesnya nggak jelas, ya artinya kita bergantung terhadap orang sampai kapan. Itu dua-duanya harus. Gitu Sarita.
Oke, nah, nih, oke, kita coba buka kolom pertanyaan dulu ya. Kayaknya ini udah banyak yang mau nanya. Sebentar. Ini nggak apa-apa ya, nanyanya agak sedikit ke case kayaknya nih, kelihatannya ya. Em, dari Miss Bahal Fahmi. Gimana caranya dapat HPP yang bagus, tapi lokasi sumber bahan bakunya jauh? Nah, gimana tuh maksudnya? Oh, mungkin ini ya, mensiasati kali ya, biar HPP tetap bagus, eh, tap- tapi sebenarnya lokasi bahan bakunya jauh. Nah, oke. Oke. Kemungkinannya kalau dari sisi seperti ini, yang mahal dari HPP-nya itu biaya pengirimannya, ya kan? Distribusinya, Ya, ya nggak? ya. Kelihatannya gitu, ya. Ya, kelihatannya gitu Distributingnya. ya, biaya distribusi. Karena harganya mungkin bisa jadi murah. Pilihan strateginya, nah ini kan saya nyambung dengan yang Ya. tadi ya, bisnis itu is about finding the right answer, tapi it's about knowing what question to ask. Nah, pilihannya apa dua? Satu, kita tanya lagi, apa iya barang ini tuh suppliernya cuma dia aja yang jauh? Apa nggak ada lagi? Apakah kita sudah melakukan riset yang cukup, bertanya-tanya kepada network yang kita yang kita tahu bahwa tidak ada lagi nih supplier yang dekat-dekat selain si supplier ini. Itu dulu ya. Hmm. Oke, kalau ada berarti kita bisa dapatkan gitu ya dengan harga yang lebih kompetitif. Itu baru kemungkinan satu gitu ya. Kemungkinan duanya, oh bener nih nggak ada lagi nih supplier, cuman supplier ini satu-satunya di Merauke yang punya ini, nggak ada lagi di seluruh Indonesia gitu ibaratnya. Ya. Nah, kita tanya lagi, knowing what question to ask. Ini bahannya bahan yang cepat basi gitu ya, atau bahan yang cukup lama gitu. Yang menjadi mahal, ongkos kirim itu kan sama ya. Ongkos kirim itu biasanya sama. Mau kirim, uh, mungkin ada ekspedisi yang berdasarkan kilogram ya. Tapi semakin banyak kita kirim, atau ibaratnya kalau kita sewa satu kontainer dengan kirim truk kecil-kecil, itu pasti akan lebih murah kita kirim banyak. Nah, tapi yang saya nggak tahu dalam case ini, bahannya itu bahan yang cepat basi ya? atau enggak. Nah, kalau enggak, berarti kita bisa melakukan strategi pengiriman yang dalam kuantitasnya agak lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Tapi ada tapinya lagi. Asking the right questions. Kalau kita beli lebih banyak, termin pembayarannya pendek, artinya kita punya persediaan banyak lagi kan. Nah, kuncinya lagi, menurut saya kombinasi selanjutnya adalah negosiasi, buka PO yang panjang. Ibaratnya gini, kita komit sama supplier. Karena kita bisa mengestimasi permintaan kita stabil gitu ya, kita buka purchase order yang panjang sama supplier. Nih, dalam setahun saya akan beli sekian kilogram atau sekian ratus box. Tolong kasih harga berapa yang paling murah. Tapi kirimnya ya, jangan sekaligus kebutuhan setahun. Saya nggak punya gudangnya. Kirimnya per 2 minggu atau per 1 bulan. Jadi kita negosiasi itu atas relationship jangka panjang, bukan transaksional. Ya kan? Kalau kita negosiasinya transaksional, tidak membangun hubungan sama supplier, ya harganya tidak akan efisien gitu. Jadi karena pertanyaan tadi mungkin saya juga ada keterbatasan informasi yang ada, again kuncinya adalah knowing what questions to ask. Tanya dulu, bener nih nggak ada supplier yang dekat, atau kita bandingkan juga kita bisa buat sendiri atau enggak. Kalau memang ternyata spesifik, oke. Kalau suppliernya jauh, berapa banyak yang harus dikirim? Buka PO yang lebih panjang, gitu ya. Negosiasikan harga dan termin pembayaran, sehingga harga lebih efisien. Dan yang terakhir yang kita bisa lakukan, mungkin juga supplier bilang harga tertentu dengan logistik provider yang sudah dia kerjasama. Kita cari info lagi, ada nggak logistik provider yang reliable dan bisa mengirim dengan harga yang lebih murah? Kita cari. Ibaratnya misalnya dia pakai logistik provider harganya sekian. Nah, ternyata kita bisa cari tahu lagi, oh ini ada perusahaan logistik yang bisa lebih murah gitu. Jadi kombinasi pertanyaannya dalam memecahkan satu masalah itu bisa banyak. Itu saya kasih ilustrasinya aja ya, beberapa pilihan yang mungkin bisa ditempuh. Asking the right question. Gitu. Mungkin ada 4-5 strategi. Mungkin begitu Sarita, mudah-mudahan membantu untuk yang tadi bertanya.
Nah, ini sebenarnya tadi ada satu pertanyaan lagi yang sebenarnya tadi juga kayak lanjutannya sama mungkin butuh penegasan sekali lagi sih, Mas. Ini ada yang nanya, Ya, eh, untuk bahan baku yang masa expirednya lama, mending stok banyak-banyak atau sedikit-sedikit atau secukupnya? Coba mungkin bisa lebih diyakinkan lagi, ya, bagusan yang mana ya. dan pertimbangannya apa? Gini, kemungkinannya jawaban standarnya adalah secukupnya, ya. Iya. Secukupnya, ya jawaban standarnya. Tapi masih ada tapinya nih dalam bisnis. Tapi tergantung barangnya. Kalau barangnya harganya tidak stabil ya, dan kita tahu bahwa barang Oh, tersebut itu sedang murah, ya kan? Barang tersebut ya, sedang murah. Keputusan bisnis yang bisa kita lakukan adalah beli sekarang dengan kuantitas yang lebih banyak. Artinya kita ada saving kan? Kalau kita beli ya. sekarang harganya lebih murah. Cuman apa? Cuman uangnya kita keluar duluan sekarang. Nah, uang yang kita keluar duluan sekarang itu dibandingkan dengan selisih harganya, savingnya jadi berapa gitu. Jadi, meskipun jawaban default saya atau standar, ketika melakukan perencanaan inventory itu sebaiknya secukupnya, terutama kalau harganya stabil. Ya. Tapi kalau untuk barang-barang tertentu yang langka, saya nggak tahu ya, apa sih barang dalam bisnis kuliner yang bisa jadi langka gitu, rumput laut gitu ya misalnya ya, yang ada supply-nya Cabe, atau cabe, cabe cabe, gitu cabe, ya. itu naik turun tuh. Ya, tapi dengan Naik catatan yang turun tadi itu ya, harganya. iya, tapi dengan catatan yang tadi pertanyaannya adalah kalau expirednya panjang kan ya, kalau Tahan, expirednya pendek, tahan lama, ya. itu diskusinya lain lagi. Kalau expirednya panjang, diskusi pertanyaan yang bisa dilontarkan adalah kalau kita tahu harganya ini berfluktuasi dan sedang murah, kalkulasi hitung. Beli sekarang dengan kuantitas lebih banyak, artinya cash kita kuat nggak untuk nahan itu? Artinya cash kita udah keluar. Ya. Kedua, kita punya gudangnya nggak untuk nyimpen, gitu ya. Gitu. Kalau kita nggak punya gudangnya, artinya apa? Bisa jadi kita harus sewa gudang. Hitung lagi kan biaya sewa gudang. Nah, jadi Iya. kalau defaultnya harganya tetap, supply-nya stabil, jawaban standar saya secukupnya, planning. Stok kebutuhan ibaratnya kalau frekuensi pembelian setiap 2 minggu sekali, cukup beli setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Kecuali ini Ya. barangnya komoditi, expirednya panjang, harganya sedang murah. Nggak apa-apa beli sekarang, tapi jangan lupa dihitung. Bisnis itu semua ada hitungannya ya. Beli sekarang dengan harga lebih murah, ada nggak savingnya gitu ya? Ada nggak penghematan yang kita bisa lakukan dari situ? Gitu. Ya, ya. Jadi saya kayaknya setiap pertanyaan saya nggak akan jawab dengan satu jawaban pasti. Saya kasih pilihan. Karena yang tahu Ya. situasi di lapangan kan teman-teman ya. Nggak ada, saya ini bukan sedang cerita 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Again, asking the right question. Ya. Oke. Ada lagi nih, sebenarnya ini ngomongin HPP. Dia bilang kan apa Ya. sorry. Bukan HPP, sorry. Ini tuh dia nanya pada saat kita berinovasi untuk menu dan lain-lain, mungkin ada banyak perubahan lah gitu. Karena kan kalau ngomongin inovasi kan pasti ada yang berubah ya dari yang default yang biasa dilakukan. Ya. Ada pengaruh nggak dalam keseimbangan SCM? Karena ini kan Oh, SCM ada. kan sistem nih ya. Tuh. Ya, Ya, silakan. ada. Gini, ibaratnya kita memulai bisnis punya 5 jenis barang lah gitu ya. Ayam geprek crispy, ayam geprek saus, sambal mata, ayam geprek, atau misalnya ada di situ juga misalnya beef slice gitu ya. Semakin Ya. banyak jenis produk yang kita jual, akan semakin kompleks manajemen persediaan kita. Iya nggak? Di gudang itu akhirnya akan jadi banyak barang. Yang tadinya dengan 5 produk kita harusnya stok mungkin 50 jenis bahan baku, ya kan? Dengan kita mendoublekan menjadi 10 atau 20, itu berapa banyak bahan baku yang harus kita simpan di gudang, harus lebih banyak. Gitu. Jadi keputusan menambah inovasi atau benar-benar dipikirkan, itu cocok dengan strategi bisnisnya. Kedua, konsekuensi ke strategi pembelian dan supply chain manajemennya. Jadi kalau pertanyaannya ada nggak konsekuensinya? Oh, jelas ada. Nah, again, jawaban default saya sebisa mungkin ya, bisnis itu fokus, tapi juga ada
produk-produk yang memenuhi segmennya sehingga seimbang gitu ya. Jadi kalau ada produk satu yang sedang menurun atau tiba-tiba ayam susah, kita masih punya produk sapi gitu kan ya. Atau sapi sedang tiba-tiba ada larangan ekspor, daging sapi susah, kita masih punya ayam gitu ya. Nah, tapi kompleksitas itu harus kita jaga sebisa mungkin. Strateginya adalah kalau kita meluncurkan satu produk inovasi, kita lakukan analisa. Ini top selling produk kita itu yang mana? Kalau kita mau luncurkan inovasi yang baru, kita lihat nih, yang paling bawah, yang kira-kira sudah tidak berkontribusi, keluarkan, diganti, gitu. Jangan setiap inovasi tambah, tahu-tahu kita baru sadar kita jual 200 produk. Ayo, itu nggak pusing apa? Ininya, strategi pembeliannya gitu. Jadi jangan tergoda untuk membuat bisnis itu menjadi kompleks. Complexity will kill you. Complexity will kill you. Complexity will kill you. Inovasi udah pasti, inovasi itu penting. Tapi jangan takut juga untuk mengganti menu yang penjualannya sudah rendah, kita ganti dengan inovasi. Ibaratnya meningkatkan penjualan, kita mengurangi complexity pada saat yang bersamaan. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita move to the next question, kayak kita harus sesi foto bareng dulu. Buat teman-teman, ayo pada di screenshot ya, gitu, di screenshot, kemudian nanti di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag-nya ke @foodies.id sama @a.saiful.id. Nah, tuh belakangnya sama-sama ID, gampang tuh. Jadi @foodies.id dan @a.saiful.id. Kita bergaya dulu. Kita foto bareng dulu. Nanti saya mau bacain pertanyaan lagi abis ini. Jadi jangan kemana-mana. Gitu. Oke, kita foto bareng dulu. 1, 2. Oke, saya coba buka pertanyaan lagi. Paling mungkin 1 atau maksimal 2 lah ya. Ini kayaknya sudah semakin malam. Sebentar, tadi ini yang tentang inovasi tadi sudah dijawab. Nih, untuk early warning yang bisa memberitahu bahwa SCM di perusahaan bermasalah itu dapat terlihat dari mana, indikatornya mungkin ya, agar mungkin mereview kembali. Silakan. Indikator utamanya adalah laporan laba rugi. Dilihat aja itu persentase harga pokok penjualan ya, atau laba kotor, gross profit. Gross profit itu apa sih? Gross profit adalah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Kalau persentase harga pokok penjualannya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, misalnya contoh, kan kita harus bisnis, kita harus hitung-hitungan ya di awalnya ya. Idealnya gross profit yang harus saya dapatkan itu 50%. 50% itu artinya apa sih? Jadi kalau kita dapat penjualan 100, ya kan, 100 juta, 50 jutanya adalah harga pokok penjualan, harga bahan baku, harga kemasan, harga produksi, itu 50% gitu ya. Kita harus punya rencana itu. Tiap bulan kita harus kalkulasi gitu ya. Nah, saya belum bisa cerita nih gimana menghitung harga pokok penjualan, itu bisa lama lagi ceritanya. Tapi saya kasih prinsipnya dulu gitu ya. Kalau target persentase itu tidak sesuai, itulah tanda-tanda signal utama bahwa SCM-nya tidak berjalan dengan baik gitu. Itu satu. Kedua, kalau dari cash flow, ada penjualan ya, ada penjualan, pendapatan kita catat, pengeluaran biaya gaji, pengeluaran pembelian bahan baku, ternyata cash flow-nya itu sangat minimal atau negatif. Itu indikator kedua. Artinya bisa jadi persediaan kita terlalu banyak, atau strategi termin pembayaran kita ke supplier terlalu cepat, gitu. Itu indikator kedua. Indikator ketiga, nah ini tergantung bisnisnya mau melakukan atau enggak. Saya sarankan sih kalau mau besar lakukan. Itu yang namanya stock opnam, ya kan? Stock opnam. Stock opnam itu apa sih? Stock opnam adalah setiap akhir bulan atau setiap akhir periode kita hitung sisa bahan baku ada berapa, gitu ya. Sederhananya begini. Kan kita bisa menghitung ya, kalau mau jual 100 bubur, itu perlu berapa kilogram beras, perlu berapa kilogram ayam, berapa satuannya daun bawang, saya nggak tahu ya, ikat atau apapun gitu ya, ikat atau apapun. Kan itu kita bisa kalkulasi ya, sederhana ya. Kita lagi nggak
Kan kita lagi usaha kuliner, bukan bikin roket atau reaktor nuklir ya. Pasti bisa dihitung dengan gampang, ya kan? Ya kan? Hitung dulu dengan gampang. Lah, terus lakukan stok opnam. Stok opnam itu apa? Penggunaan secara teori yang kita sudah hitung tadi untuk menjual 100 piring bubur itu perlu bahan baku berapa? Itu kan anggaplah menjadi standarnya, ya kan? Kalau efisien berarti akan persis jumlahnya. Lakukan stok opnam. Stok opnam itu tugasnya apa? Kita kan punya persediaan awal ya, berapa stok beras, berapa stok telur, berapa stok ayam. Ya. Dalam 1 bulan kita kan punya pembelian, ya kan? Ya kan? Nah, pada akhir bulan kita hitung sisanya atau stok akhirnya. Formulanya sederhana. Persediaan awal ditambah pembelian, ya kan? Dikurangi persediaan akhir, itu sama dengan penggunaan. Yang terpakai, benar nggak? Ya. Yang terpakai. Yang dipakai. Nah, betul. Nah, bandingkan antara penggunaan aktual yang kita peroleh dari stok opnam itu dengan standarnya tadi. Kalau variansnya banyak, berarti proses produksinya tidak efisien. Banyak yang rusak, atau hilang, atau dicuri. Nggak tahu gitu ya. Artinya ada kontrol. Bisa jadi banyak yang gagal produknya, atau karyawan pulang, bawa telur 2, 3, bawa beras tapi tiap kilo, hari 2 kilo. Tapi tiap hari, nggak kerasa lagi. gitu. Jadi indikatornya yang besarnya ada 3. Laporan laba rugi, harga pokok penjualannya. 2, cash flow. Kalau advance-nya nanti saya bisa terangkan lagi lah. Cuman kayaknya waktunya nggak cukup ya. Berapa hari inventory-nya, konsep yang agak sedikit lebih advance. Dan yang terakhir, yang paling gampang, lakukan stok opnam. Bandingkan antara penggunaan standar seharusnya dengan penggunaan actual. Kalau selisihnya banyak, itu berarti proses produksinya tidak efisien. Oke. Gitu. Semoga menjawab ya. Saya keluarin satu lagi deh. Ini kayaknya juga ada yang cukup menarik. Buat teman-teman, buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya tidak dibacain nama saya hari ini, jangan lupa bisa juga join di Foodies Telegram, Foodies Media Telegram, itu di t.me/Foodies ID, karena di sana kita mengupdate info-info itu setiap hari, dan juga banyak update dan sharing dari Foodies yang diupdate memang tiap hari untuk agar teman-teman tetap bisa memantau tren yang sekarang ada, sama mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terlalu related to SCM, itu juga bisa dicari, karena di sana juga banyak selain artikel juga banyak ebook-ebooknya gitu. Jadi bisa di join di t.me/Foodies ID, itu juga bisa diakses filenya. Di sana kalau di folder file itu bisa di-download beberapa PDF yang sudah pernah di-share. Oke. Pertanyaan terakhir untuk malam ini dari Dewe Dimjai. Waduh, siapa nih? Mas Dimjai, Dimas Jai, jangan-jangan. Ini pertanyaannya adalah, gimana pemanfaatan bahan baku kita yang tidak laku, hampir expired atau basi? Oh, mungkin untuk menghindari spoil tadi mungkin ya. Gimana, Mas? Oke, nah saya balik ke konsep tadi, di bisnis itu kan semua fungsi berkaitan ya. Jadi semua fungsi pegang peran masing-masing. Ibaratnya begini, kalau ada bahan baku yang spesifik gitu ya, dan tapi jangan sampai expired ya. Kalau tadi saya cermati pertanyaannya hampir expired, tapi belum expired. Belum. Hampir ya. Belum. Nah, hampir. Strateginya adalah lakukan promosi atas produk tersebut di mana bahan baku itu dipakai gitu ya. Jadi kita udah tahu nih, ada saus khusus ya kan yang tidak bisa dipakai di produk lain, dia belum expire, tapi expire-nya masih dalam waktu 1 bulan gitu kan. Masih cukup waktu. Bikin 1 periode gitu ya. Promo harga khusus, buy one get one atau diskon. Ayam geprek saus metal, apalah saus whatever lah gitu ya, terserah gitu ya. Sehingga bahan baku itu bisa tercapai. Jadi jangan sampai, itu poin yang menarik gitu ya. Kita itu harus tahu persediaan yang ada di gudang itu apa aja. Kita harus tahu posisi kartu stoknya. Kapan expire-nya. Nah, kalau kita tahu ini ada yang expire, stoknya masih banyak, tapi masih cukup waktu bereaksi, ya kan? Kalau kita ownernya, kita bisa memutuskan langsung kan, ayo kita promosi. Kalau perusahaannya besar, komunikasi harus terjalin itu sama bagian marketing.
ini saya punya bahan baku saus ini yang khusus. Minggu depan kita bikin promosi yuk, ayam geprek saus ini sehingga barang ini bisa terpakai. Kasih diskon. Karena diskon itu kan mungkin hanya sedikit mengorbankan profit, tapi dengan benefit bahan baku yang tadinya ada kemungkinan terbuang atau tidak terpakai, akhirnya bisa keluar gitu ya. Jadi ini salah satu solusinya ya. Kedua, tergantung jenis bahan bakunya. Kalau bisa dipakai di produk lain yang ada, mungkin simple, solusinya lebih simple. Tapi kalau khusus, yang bisa lakukan biar tidak terbuang adalah lakukan promosi atau aktivitas sehingga produk itu bisa tercapai. Nah tergantung. Tapi saya kira sih di kuliner nggak ada ya. Kalau di industri lain mungkin kita bisa ditawarkan untuk dijual lagi gitu ya. Baik dijual lagi ke supplier atau ke bisnis kuliner lain. Tapi saya rasa itu kemungkinannya agak kecil sih kalau di industri kuliner ya. Kalau di industri lain bisa aja. Tuh. Ya, ibaratnya kayak di bahan bakunya dijual lagi justru. Jadi kalau ngomongin apa misalnya tadi misalnya berasnya gitu dijual lagi gitu ya. Ya, kalau mungkin ya. Iya, jangan. Kalau kuliner sih agak sensitif, agak kecil kemungkinannya. Jadi kalau saran saya salah satu yang memungkinkan mau expire dan kita harus bertanggung jawab ya, mau expire-nya itu masih dalam waktu 1 bulan dan masih cukup waktu. Strategi yang paling memungkinkan adalah lakukan promosi tersebut. Kita dapat konsumen juga. Bikin aktivasi. Bikin aktivasi. Yang bikin aktivasi yang membuat si produk dengan bahan baku itu bisa keluar dengan lebih banyak kuantitinya dan lebih cepat. Mungkin itu kali maksudnya kan? Betul. Nah, tapi setelah selesai melakukan aktivasi, kita harus evaluasi. Itu kenapa barang itu sisanya masih banyak? Apakah produk saus itu memang sudah tidak laku? Artinya habis itu kita harus keluarkan dari menu kan, ganti dengan produk yang inovasi gitu ya. Atau sebenarnya produk itu laku, cuman waktu itu belinya aja kebanyakan. Jadi setiap kondisi dalam bisnis itu kita harus introspeksi lah. Ini apa sih sebenarnya penyebabnya? Kalau memang bahan baku itu khusus dan tidak laku, harus berani ambil keputusan. Oke, ganti produk ini, luncurkan inovasi baru, gitu ya. Atau kalau misalnya produk itu sebenarnya masih laku, berarti ada yang salah dengan strategi pembeliannya. Perbaiki strategi pembeliannya. Gitu. Belinya kebanyakan tadi ya. Kan nggak bisa bayar gedung pakai suiran ayam ya. Iya, nggak bisa. Sewa gedung tetap harus pakai uang. Nggak bisa dibayar pakai ayam atau beras. Oke. Kayaknya udah cukup segitu dulu Mas Ahmad ya. Terakhir banget ya. Boleh dong minta Mas Ahmad kasih closing statement buat teman-teman. Closing statement mungkin tadi saya udah singgung sedikit ya. Dan saya mungkin tidak akan ngomongin supply chain management lagi karena udah cukup panjang. Saya mungkin general aja dalam bisnis gitu ya. Dan saya sincerely atau genuinely berharap sesi ini akan bermanfaat untuk usaha teman-teman foodpreneurs masing-masing gitu ya. Menurut saya dalam menjalankan bisnis itu ada 3 pilar gitu. 3 pilar itu saling menyeimbangkan. Ibarat kursi kakinya 3, kalau hilang 1 itu ya nggak seimbang, jatuh gitu ya. Pilar pertama itu purpose, tujuan bisnis. Niat teman-teman, intention ya, motivasi, inspirasi. Jadi purpose dalam bisnis itu akan menjadi pilar pertama yang penting ya. Yang kedua pilarnya adalah people, ya kan? Mindset dari orang-orang yang menjalankan bisnisnya, leadership, budaya perusahaan atau budaya usaha kuliner yang teman-teman foodpreneur bangun, itu menjadi pilar kedua gitu ya, people-nya. Nah, pilar ketiga, tadi yang saya sampaikan prosesnya. Proses marketing yang benar, proses keuangan yang baik, proses legal, proses supply chain management, itu menjadi pilar yang ketiga. Tiga-tiganya harus ada. Purpose, people, proses nggak ada, bisnis berantakan. People ada proses, purpose-nya nggak ada, bisa kehilangan arah bisnisnya gitu ya. Akhirnya menghalalkan segala cara lah untuk mencapai keuntungan. Jadi
tidak Nah, ada proses juga nggak akan seimbang, bisnisnya tidak akan stabil gitu ya, karena prosesnya tidak terstandarisasi. Nah, ibaratnya pelajarilah tiga ini dengan seimbang. Kalau proses, ya mungkin dari berbagai macam ratusan YouTube free IG live-nya Foodies cukup membantu. Kalau mau lebih advance, ya ikuti kelas-kelas lebih spesifiknya. Tapi pesan ya. saya, lengkapilah tiga pilar bisnis ini secara kuat. Dan mudah-mudahan dengan semua usaha ikhtiar dari teman-teman foodpreneur, bisnisnya akan semakin sukses dan lengkap karena menjalankan tiga pilar ini secara seimbang gitu. Ya. Oke, terima kasih buat Mas Ahmad. Jangan lupa tuh teman-teman tiga pilarnya dicatat dan mungkin akan jauh lebih baik kalau diamalkan juga ya gitu. Dan semoga sharing Mas Ahmad malam ini berguna, bisa lebih dimengerti dan diimplementasikan ya ke bisnisnya teman-teman semua. Thank you Mas Ahmad buat malam hari ini. Lebih dari 1 jam, luar biasa. Ada juga teman-teman yang masih stay, masih semangat belajar dan semoga apa semua ilmu yang di-sharing itu bisa makin meluas dan bisa menjadi berkah untuk Mas Ahmad juga gitu. Oke, paling segitu dulu dari Amin. saya malam ini, gitu kan? Segitu dulu dari saya malam ini. Dan jangan lupa teman-teman juga saksikan kita di Foodies on Sharing selanjutnya. Selamat malam. Thank you Malam, terima Ahmad. kasih.